Dalam Bilangan 11 ayat yang pertama, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalahlah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Ada lagi dalam Bilangan 14 ayat yang ke-27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Tuhan tuh capek dengan keluhan, sungut-sungut, komplain dari bangsa Israel yang udah melihat begitu dahsyatnya penyertaan Tuhan, tapi tetap aja mereka komplain. Orang yang tidak tahu berterima kasih, ciri-cirinya itu gini: selalu ngeluh meski udah dibantu, selalu komplain, ada aja yang kurang, selalu negatif, responnya, komennya always negatif. Bayangin, mereka bersungut-sungut di depan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Bayangin, mereka nggak senang dengan keadaan di padang gurun, mungkin panas, ya kebayang ya. Dan yang lebih dahsyat gini, mereka mulai bosen sama makanan yang Tuhan kasih ke mereka. Mari kita lihat dalam Bilangan 21 ayat ke-5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak." Astaga. Ayat ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Mari belajar sama-sama dari kesalahan bangsa Israel. Kita yang hidup hari ini, kita pasti ngarepin Tuhan tuh benar-benar menampakkan dirinya kepada kita. Lalu kita pikir kita akan jadi orang percaya yang lebih beriman. Kenyataannya bangsa Israel, mereka lihat penyertaan Tuhan segitu dahsyatnya, keajaiban Tuhan di depan mata, tetap aja ngeluh gak karu-karuan. Bahkan berani marah sama Musa dan kepada Tuhan, dan bilang muak sama makanan hambar. Jadi saya langsung ngebayang, oh, roti mana itu berarti hambar. Iyalah ya, di padang gurun burung puyuh jatuh, mereka bakar, mungkin gak ada garam, gak ada lada gitu kan. Tapi bisa makan daging tiap hari tuh apa gak luar biasa. Mereka ngeluh dan ngeluh, mereka bersungut-sungut, dan berkali-kali mereka bikin Tuhan jengkel dan marah sama mereka. Saya mau kasih tahu, bukankah kita juga seringkali bersungut-sungut sama Tuhan? Kita ngomel sama Tuhan, kita ngeluh tentang hidup kita gak mengucap syukur. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tuh gak suka dengar sungut-sungut kita. Tuhan tuh gak suka dengar kita tuh ngeluh. Karena itu berhentilah mengeluh. Stop complaining. Jangan suka bilang, aduh nasib buruk, aduh hidup gue susah. Berhenti mengeluh. Jangan mulai komplain tentang apa yang kita gak bisa miliki, tapi mari syukuri apa yang Tuhan sediakan hari ini. Mari belajar dari bangsa Israel. Mereka gak cuma gak tahu berterima kasih, mereka gak cuma sering mengeluh, mereka malah kurang ajar sama Tuhan dan Musa. Tapi mereka juga malah tidak setia. Sudah dibela, masih gak setia. 2 Raja-Raja 17 ayat 9. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan, Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Jadi mereka masih menyembah berhala. Mereka juga satu kali kumpulin semua emas, perhiasan, mereka lebur, mereka bikin patung ini, patung itu, mereka sembah lembu dan sebagainya. Tuhan marah sama mereka. Mereka gak ada takutnya sama Tuhan. Sama seperti kita. Tuhan udah nolong kita, Tuhan udah berkati kita, tapi kita gak tahu berterima kasih. Kita masih komplain dan kita gak setia sama Tuhan. Tahukah Anda bahwa kita tuh punya Tuhan yang pencemburu? Ulangan 4 ayat 24 berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kita punya Tuhan yang cemburu. Jangan sampai kita mengasihi siapapun atau apapun lebih daripada Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, bahwa selain Dia tidak ada yang lain. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.